Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Sport yang selalu membahas mengenai trading sport di Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas token naga Shiba Inu. Bahwasannya token Shiba Inu di Indodax maupun di exchange lain ya, dan juga data di CoinMarketCap dalam beberapa minggu ini mengalami penurunan. Dan Shiba Inu melawan arus dari Bitcoin ya. Nah, bahwasannya teman-teman, Bitcoin tidak terlalu crash atau bearish ataupun stagnan ataupun koreksi, tapi Shiba Inu terus mengalami koreksi ya sampai di harganya kepala 8 ya via USDT di Indodax maupun di exchange lain. Nah, itu teman-teman, ada dua spekulasi bagi para army Shiba Inu. Ada yang berasumsi bahwa Shiba Inu ya akan mengalami penurunan yang akan lebih rendah lagi dari posisi harga sekarang ya. Bahkan mereka takut untuk serok ya atau menambah muatan. Bahkan yang baru masuk army baru mungkin merasa kecewa akan melakukan cut loss. Nah, itu pilihan. Jadi bagaimana cara sudut pandang kita menganalisa suatu kripto ya. Bagi army yang 2021 yang meyakini dengan proyek Shiba Inu, tentunya mereka manfaatkan situasi di saat crash atau koreksi ini, bukannya untuk meninggalkan atau jual di saat rugi atau cut loss ya, justru menambah muatan untuk dimainkan scalping ya. Justru yang sangkut ya, yang sudah ada muatan di wallet satunya, mungkin mereka akan hold crush untuk jual di harga tinggi sesuai dengan target. Nah, wallet baru tentunya mereka memanfaatkan di saat situasi market crash ini momentum baik untuk menambah muatan atau serok di harga bawah dia kepala 8 ini ya, untuk dimainkan scalping. Nah, dari profit scalping itulah yang akan dialokasikan kepada Shiba Inu ya di wallet yang untuk di holding atau di hold jangka panjang. Nah, itu tergantung army menyikapinya ya, bagaimana kepercayaan atau keyakinan dia dalam mengamati progres Shiba Inu next time dari proyek-proyek yang dilakukan oleh Shiba Inu. Nah, ini tentunya teman-teman, Shiba Inu ini sudah memberikan signal yang positif kepada para army dan kepada para trader. Dan signal itu teman-teman, apa signal positif dari Shiba Inu? Karena banyaknya pendatang baru yang masuk di Shiba Inu, sedangkan yang army lama tetap bertahan ya, tidak menjual tokennya dalam skala besar. Walaupun ada silih berganti yang masuk dan yang keluar ya, ada yang menjual, ada yang membeli, tetapi volumenya masih tetap banyak yang membeli. Artinya masih banyak yang meyakini dengan progres Shiba Inu. Nah, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman meyakini justru menambah muatan di saat posisi crash, tapi dan tidak menutup kemungkinan dari para investor maupun trader, apalagi yang pemula, justru ada yang tidak menambah muatan, mungkin akan melepas asetnya di saat dianggapnya tidak ada pergerakan harga Shiba Inu, bahkan semakin turun atau semakin koreksi. Nah, itu tergantung pilihan kita dalam menyikapi market. Nah, sekarang kita pelajari dari segi sejarah teman-teman ya. 2023 Shiba Inu stagnan dan tidak ada pergerakan, itu hanya dalam hitungan minggu maupun hitungan bulan. Tidak sampai 4-5 bulan dia tidak ada pergerakan. Jadi kalau kita ambil positifnya, 2021 sebelum dia big pump bahkan dia sampai 4-5 bulan tidak ada pergerakan, bahkan disinyalir di put bahwa Shiba Inu developer sudah kabur dan akan terjadi rug pull. Sehingga banyak pada waktu itu yang panic sell ya, menjual tokennya, takut kalau terjadi rug pull. Dan juga ya bagi yang meyakini panik juga mereka buy. Di saat market crash mereka menambah muatan terus bagi yang para army yang meyakini dengan proyek Shiba Inu. Ternyata kejadian dan fakta membuktikan bahwasannya ketika dia listing ke Binance, harganya to the moon. Banyak sekali sultan-sultan baru, orang-orang kaya baru yang akibat ya hold crush Shiba Inu, dan juga banyak juga puder-puder yang menangis pada waktu itu. Akhirnya puder berbalik arah untuk mengejar harga yang sedang melaju kencang masuk di harga pucuk. Nah, yang tadi harga bawah dia lepas, dia masuk di harga pucuk, akhirnya apa? Ya, tidak mendapatkan profit yang maksimal, bahkan yang ketika dibanting mereka cut loss ya justru tambah rugi. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi harus bisa-bisa saja kita dalam menyikapi market. Nah, ini news mengenai Shiba Inu teman-teman ya. Shiba Inu pendatang baru untuk menyelamatkan yang lama. Apa maksudnya dari perkataan news ini? Ya. Shiba Inu pendatang baru untuk menyelamatkan yang lama. Jadi banyak yang wallet-wallet baru ya masuk
ya buy Shiba Inu dan hold ya untuk menyelamatkan yang sangkut. Jadi mereka yang sangkut itu ya menyelamatkan yang lama, mereka tidak menjual cut loss. Jadi wallet mereka yang lama itu memang di hold keras bagi yang sangkut, bukan jual cut loss. Justru mereka menambah muatan dengan wallet yang baru untuk dimainkan scalping. Serot di harga bawah mereka akan jual di harga pucuk, bukan untuk jangka panjang tapi memanfaatkan momen ya untuk scalping. Tuh. Oke. Jadi jadi pemegang SIP dan alamat baru adalah posisi yang bertentangan. Pemegang SIP dan alamat baru adalah posisi yang bertentangan. Tetap apakah kepercayaan paus dan adopsi akan membantu token Shiba Inu. Nah, jadi pemegang Shiba Inu alamat baru itu adalah posisi yang bertentangan. Tetapi apakah kepercayaan paus dan adopsi akan membantu token Shiba. Nah, itu tergantung dari pilihan kita menyikapi market. Nah, ya. Data on-chain menunjukkan bahwa alamat baru Shiba Inu meningkat tuh. Jadi data di dalam chain, dalam on-chain yang menunjukkan bahwa alamat baru Shiba Inu meningkat. Jadi banyak sekali alamat-alamat baru yang berdatangan membeli, baik itu para army yang sudah ada wallet yang sangkut atau wallet yang hold, ya wallet yang lama ya, sehingga mereka membuka wallet baru untuk menambah muatan. Itu bisa saja dari para army ataupun ada pendatang-pendatang baru army 2023 yang membeli token Shiba Inu, mereka meyakini dengan project next time. Paus Ethereum telah bertahan pada kepemilikan mereka meskipun kinerja SIP mengecewakan. Jadi para paus-paus di jaringan Ethereum, mereka tetap bertahan dan tidak menjual tokennya. Nah, pada kepemilikan mereka meskipun kinerja Shiba Inu mengecewakan. Jadi mereka walaupun Shiba Inu mengecewakan, dengan hadirnya Shibarium itu tertunda terus, mereka tetap meyakini dan tetap bertahan tidak menjual tokennya dalam skala besar. Nah, ini artinya mereka pun mempunyai keyakinan terhadap progres Shiba Inu next time. Nah, apalagi seperti kita, ya, yang beli hanya skala kecil, gampang panik, ya, gampang ketakutan ketika dapat isu puder, gampang jual cut loss. Itu salah besar. Kita ini hanya pemain-pemain kecil. Paus-paus itu mainnya di ratusan miliar, ya. Ya, yang namanya paus itu belanjanya minimal 1 miliar rupiah, bahkan bisa puluhan, ratusan, dan triliunan. Itulah bisa dikatakan kategori paus. Mereka nyantai, santai ya, dan tidak panik, tidak takut, walaupun mereka itu sebetulnya kecewa dengan kehadiran Shibarium yang selalu ditunda, tapi mereka tetap hold keras. Nah, apalagi seperti kita army kecil, ya, yang belanjanya hanya kecil-kecilan, gampang panik, gampang cut loss. Nah, itu merupakan salah satu bukan holder sejati Shiba Inu. Ya, pengen kaya tapi tidak mau sabar, tidak mau spekulasi, ya, pengen jadi naga kita harus bernyali naga. Nah, untuk sementara jumlah alamat Shiba Inu SIP baru telah berkurang, ya, namun antara 20 Mei dan 26 Mei pasang surut berubah. Menurut Glassnode, jumlah alamat baru di jaringan SIP mencapai 2,538 pada 26 Mei, tertinggi sejak Februari. Tuh, ini grafiknya ya. Masuknya partisipan atau investor baru ke dalam ekosistem Shiba Inu berpotensi berdampak pada dinamika pasar. Biasanya ini berfungsi sebagai bukti meningkatkan permintaan token. Nah, jadi masuknya para investor baru, army baru maupun paus-paus baru dan investor baru dalam ekosistem Shiba Inu itu akan berpotensi dan berdampak pada dinamika pasar biasanya. Ya, ini berfungsi sebagai bukti meningkatkan permintaan token. Jadi permintaan token semakin banyak ya, sehingga bisa akan memompa harga Shiba Inu untuk di masa yang akan datang, teman-teman ya. Tuh. Apakah rencana untuk menaiki ombak sampai akhir, sementara pendatang baru dapat membawa modal segar? Faktor-faktor seperti kemajuan pengembangan proyek utility atau utilitas, adopsi, dan kondisi pasar secara keseluruhan juga memiliki peran. Jadi dengan banyaknya pendatang baru yang membawa modal segar itu, faktor-faktor seperti kemajuan pengembangan proyek utilitas ya tentunya berdampak positif bagi Shiba Inu. Meskipun ekosistem Shiba Inu mungkin telah membuat beberapa kemajuan dengan berkembangnya akhir-akhir ini, hal yang sama tidak berlaku untuk pemegang token jangka panjang. Bahkan data info The Block menunjukkan sekitar 78% pemegang Shiba merugi. Nah, itu yang gampang panik, 78% mereka panik, mereka cut loss ya, sehingga mereka tidak memanfaatkan momen saat market crash atau koreksi ini. Kejadian ini bisa jadi terkait dengan kinerja buruk SIP dalam 1 tahun terakhir hingga beberapa bulan terakhir.
pada saat pers CoinMarketCap menunjukkan bahwa harga token turun 14,5% dalam 30 hari terakhir. Namun platform wawasan pasar kripto mengungkapkan 80% pemegangnya memiliki tas token yang besar. Saat melihat informasi dari Wellstat, ditemukan bahwa Shiba Inu tetap menjadi token yang paling banyak diperdagangkan oleh paus Ethereum ETH dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi sebagian ada yang cut loss ya, 78% yang gampang panik, yang gampang akan makan isu border, dan juga sebagian 80% mengungkapkan para whales atau paus-paus itu ya yang paling banyak memperdagangkan Shiba Inu dalam 24 jam terakhir. Jadi mereka ada tas token yang besar ya. Mereka ada wallet yang besar para paus itu yang tidak dijualnya ya. Justru mereka hold crush dan menambah muatan dengan wallet-wallet baru. Nah, itulah baru yang namanya army sejati Shiba Inu yang akan jadi pemenang pada tahun 2023 ini, teman-teman. Tetap disclaimer on Dior. Tergantung pilihan kita ya. Karena sebelum membeli kripto, teman-teman harus lakukan riset secara cermat dan turuti kata hati kita, dan lakukan riset secara mandiri. Gunakan ilmu analisa fundamental dan news, dan juga teman-teman gunakan analisa teknikal untuk menentukan open posisi masuk yang tepat dan open posisi jual bagi para scalper. Bagi para holder ya juga analisa yang cermat untuk melakukan masuk yang tepat ya menggunakan analisa teknikal. Nah, itulah teman-teman ya. Sampai sini dulu mengenai Shiba Inu. Dan para army tetap semangat dan akan cuan besar bagi yang meyakininya. Next time kita beli di harga bawah ini akan jual di harga pucuk. Dan ingat, pisahkan aset, ada yang di hold keras dan ada yang di scalping ya. Semoga cuan. Sampai di sini mengenai edukasi, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.